Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafi, NIM 2020 10 11 03 11 067. Sini saya akan membahas pokok pembahasan, yaitu pengertian KHI, latar belakang KHI, dan eksistensi KHI. Pengertian KHI atau Kompilasi Hukum Indonesia. Abdul Rahman dalam bukunya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, kompilasi dari perspektif bahasa adalah kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku atau tulisan mengenai sesuatu persoalan tertentu. Pengumpulan dari berbagai sumber yang dibuat oleh beberapa penulis yang berbeda untuk ditulis dalam suatu buku tertentu. Sehingga dengan kegiatan ini, semua bahan yang diperlukan dapat ditemukan dengan mudah. Dalam konteks hukum kita, jarang mendengar istilah kompilasi. Meskipun istilah kompilasi relatif mudah untuk dicari di kamus, ensiklopedia, atau buku terkait teknologi hukum. Namun, tidak ada penjelasan yang spesifik terkait pengertian kompilasi. Ini disebabkan karena minimnya penggunaan istilah tersebut dalam penerapannya. Kita akan lebih familiar dan lebih mengenal istilah kodifikasi daripada kompilasi. Dalam istilah hukum, kodifikasi diartikan sebagai pembukuan suatu jenis hukum tertentu secara lengkap dan sistematis dalam suatu buku hukum. Dalam penerapannya, kodifikasi diterjemahkan dengan istilah kitab undang-undang atau wetbook yang dibedakan dengan undang-undang wet. Untuk membedakan kompilasi dengan kodifikasi, Abdul Rahman mendefinisikan kompilasi sebagai berikut. Dalam pengertian hukum, kompilasi adalah tidak lain dari sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau juga aturan hukum. Lebih jauh lagi, Abdul Rahman menjelaskan, dalam konteks KHI, kompilasi diartikan sebagai upaya untuk menghimpun bahan-bahan hukum yang diperlukan sebagai pedoman dalam bidang hukum material para hakim di lingkungan peradilan agama. Bahan-bahan yang diangkat dari berbagai kitab yang bisa digunakan sebagai sumber pengambilan dalam penempatan hukum yang dilakukan oleh para hakim dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan itu. Kesimpulan, kompilasi hukum Islam dapat kita artikan sebagai kumpulan atau ringkasan berbagai pendapat hukum Islam yang diambil dari berbagai sumber kitab hukum atau fikih yang mutabar yang dijadikan sebagai sumber rujukan atau untuk dikembangkan di peradilan agama yang terdiri dari bab nikah, waris, dan wakaf. Latar belakang KHI. Sebelum adanya kompilasi hukum Islam, pengadilan agama di semua tingkatan peradilan menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang cenderung liberal dan sekuler untuk dijadikan sebagai sumber hukum material. Selain itu, dalam memutuskan perkara, para hakim di lingkungan peradilan agama juga disarankan oleh pemerintah untuk menggunakan kitab-kitab mutabar sebagai pedoman rujukan hukum. Sesuai dengan edaran Biro Peradilan Agama nomor B1735 tanggal 18 Februari 1958 yang merupakan tindakan lanjut dari peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1957 tentang pembentukan pengadilan agama atau mahkamah syariah di luar Jawa dan Madura. Dalam huruf B, surat edaran tersebut dijelaskan bahwa untuk mendapatkan kesatuan hukum yang memeriksa dan memutus perkara, maka para hakim pengadilan agama atau mahkamah syariah dianjurkan agar mempergunakan sebagai pedoman kitab-kitab di bawah ini. 1. Al-Bajuri. 2. Fathul Muin dengan syarahnya. 3. Syarkawi Al-Tahrir. 4. Kulyubi atau Muhalil. 5. Fathul Wahab dengan syarahnya. 6. Tuhfah. 7.
Hibul Musitak. 8. Kawaninusi Syariah di Sayyid Usman bin Yahya. 9. Kawaninusi Syariah di Sayyid Sokadah Dahlan. 10. Syamsuri lil Faraid. 11. Alfiq al Muwajhibil Arabah. 12. Muhnil Mutah. Meskipun secara materi kitab-kitab tersebut terkenal keabsahannya, namun hal tersebut tidak memecahkan masalah yang ada, justru menambah kesemerawutan rujukan hukum bagi peradilan agama. Di antara ke-13 kitab pegangan itu jarang digunakan sebagai rujukan dan sering pula terjadi perselisihan di antara para hakim perihal kitab mana yang menjadi rujukan. Peluang demikian tidak akan terjadi di peradilan umum, sebab setiap keputusan pengadilan selalu dinyatakan sebagai pendapat pengadilan. Meskipun hakim tidak menutup kemungkinan setuju dengan pendapat pengarang sebuah buku atau doktrin hukum yang mempengaruhi putusannya. Kondisi sosial semacam itu yang membuat para tim perumus kompilasi hukum Islam merasa perlu untuk membuat sebuah aturan baku untuk memecah kebuntuan kondisi tersebut. Selain alasan itu, pemerintah juga memberikan alasan sendiri mengapa kompilasi hukum Islam penting untuk dirumuskan. Di dalam konsideran keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Materi Agama tanggal 21 Maret 1985 nomor 7 KMA 1989 dan nomor 25 tahun 1985 tentang penunjukan pelaksanaan proyek. Pembangunan hukum Islam melalui jurisprudensi atau yang lebih dikenal sebagai proyek kompilasi hukum Islam. Di dalam penjelasan umum kompilasi hukum Islam di Indonesia dalam instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 juga menyebutkan latar belakang disusunnya KHI, yakni 1. Bagi bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mutlak adanya suatu hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, yang sekaligus merupakan perwujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia. 2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Peradilan agama mempunyai kedudukan yang diserajat dengan lingkungan peradilan lainnya sebagai peradilan negara. 3. Hukum material yang selama ini berlaku di lingkungan peradilan agama adalah hukum Islam yang pada garis besarnya meliputi bidang-bidang hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan. Berdasarkan surat edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Februari 1958 nomor B1735 B garing 1/735 hukum material yang dijadikan pedoman dalam bidang hukum tersebut di atas adalah bersumber pada 13 kitab yang kesemuanya mazhab Syafi'i. Keempat, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, maka kebutuhan hukum masyarakat semakin berkembang sehingga kitab-kitab tersebut dirasakan perlu pula untuk diperluas baik dengan menambahkan kitab-kitab dari mazhab yang lain. Memperluas penafsiran terhadap ketentuan di dalamnya membandingkan dengan jurisprudensi peradilan agama, fatwa para ulama maupun perbandingan di negara-negara lainnya. 5. Hukum material tersebut perlu dihimpun dan diletakkan dalam suatu dokumen justisia atau hukum kompilasi hukum Islam sehingga dapat dijadikan pedoman bagi hakim di lingkungan badan peradilan agama sebagai hukum terapan dalam
menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya. Proses penyusunan KHI, pengumpulan data. Di dalam lampiran SKB, proyek pembangunan hukum Islam melalui jurisprudensi yang dimaksud dengan pengumpulan data di sini adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan penelahan data atau pengkajian kitab-kitab dengan cara pengumpulan dan sistemasi dari dalil-dalil dan kitab-kitab kuning. Kitab-kitab kuning tersebut dikumpulkan langsung dari imam-imam mazhab dan syariahnya yang mempunyai otoritas, terutama di Indonesia. Wawancara yang dilakukan di sini dikhususkan kepada para ulama yang tersebar di seluruh Indonesia. Lebih jauh lagi dalam lampiran SKB proyek pembangunan hukum Islam melalui jurisprudensi menjelaskan bahwa ulama yang diwawancarai memang benar-benar tokoh ulama yang secara selektif sudah dipilih dan ditentukan. Ulama-ulama yang dipilih adalah yang benar-benar diperkirakan berpengetahuan cukup dan berwibawa. Juga diperhitungkan kelengkapan geografis dari jangkauan wibawanya dan wawancara dilaksanakan berdasarkan pokok penelitian yang dipersiapkan tim inti. Wawancara dilaksanakan pada 10 kota yang telah ditetapkan dengan 166 orang responden dari kalangan para ulama. Studi perbandingan. Untuk memperoleh sistem atau kaidah-kaidah hukum, yakni dengan jalan memperbandingkan dari negara-negara Islam lainnya, seperti Maroko, tanggal 28 dan 29 Oktober 1986, Turki, tanggal 1 dan 2 November, dan Mesir, tanggal 3 dan 4 November 1986. Studi perbandingan ini dilaksanakan oleh Haji Masrani Basran, SH, dan Haji Mukhtar Jarkasi, SH, meliputi A. Sistem peradilan. B. Masuknya syariah, lau dan arus tata hukum nasional. C. Sumber-sumber hukum material yang menjadi pegangan atau terapan hukum di bidang ahwalu kisah yang menyangkut kepentingan muslim. Seminar dalam lokakarya. Setelah pengumpulan data yang diselesaikan sesuai dengan jadwal yang ditentukan, dilanjutkan dengan pengolahan data dan penyusunan draft kompilasi hukum Islam oleh tim yang telah ditentukan. Dan draft inilah yang kemudian diajukan dalam suatu lokakarya nasional yang diadakan khusus untuk penyempurnaannya. Lokakarya berlangsung 5 hari, yaitu pada tanggal 2 sampai 6 Februari 1988 di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, dan diikuti oleh 124 peserta dari seluruh Indonesia yang terdiri dari para ketua umum Majelis Ulama Provinsi, para ketua pengadilan tinggi agama seluruh Indonesia, beberapa rektor IAIN, beberapa dekan fakultas syariah IAIN, sejumlah wakil organisasi Islam, sejumlah ulama, dan sejumlah cendekiawan muslim baik di daerah maupun di pusat. Dan tidak ketinggalan pula wakil organisasi wanita. Setelah semua apa yang digendakan dalam SKB, proyek pembangunan hukum Islam melalui jurisprudensi terlaksana. Setelah melalui perdebatan panjang, pada tanggal 10 Juni 1991, Presiden Republik Indonesia menandatangani sebuah instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 sebagai peresmian penyebar luasan kompilasi hukum Islam Indonesia ke seluruh ketua pengadilan agama dan ketua pengadilan tinggi agama. Pada saat itulah, secara formal dan secara de jure kompilasi hukum Islam diberlakukan sebagai hukum material bagi lingkungan peradilan agama di seluruh Indonesia. Terbentuknya hukum Islam atau hukum keluarga yang tertulis sebenarnya sudah lama menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat muslim. Sejak terbentuknya peradilan agama yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum keluarga, rasanya sangat diperlukan adanya hukum kekeluargaan Islam tertulis.
Maka muncullah gagasan penyusunan kompilasi hukum Islam sebagai upaya dalam rangka mencari pola fikih yang bersifat khas Indonesia atau fikih yang bersifat kontekstual. Sejatinya proses ini telah berlangsung lama sejalan dengan perkembangan hukum Islam di Indonesia atau paling tidak sejalan dengan kemunculan ide-ide pembaruan dalam pemikiran hukum Islam Indonesia. Kemunculan KHI di Indonesia dapat dicatat sebagai sebuah prestasi besar yang dicapai umat Islam. Setidaknya dengan adanya KHI itu, maka saat ini di Indonesia tidak akan ditemukan lagi pluralisme keputusan peradilan agama, karena kitab yang dijadikan rujukan hakim peradilan agama adalah sama. Selain itu, fikih yang selama ini tidak positif telah ditransformasikan menjadi hukum positif yang berlaku dan mengikat seluruh umat Islam Indonesia. Lebih penting dari itu, KHI diharapkan akan lebih mudah diterima oleh masyarakat Islam Indonesia karena ia digali dari tradisi-tradisi bangsa Indonesia. Jadi tidak akan muncul hambatan psikologis di kalangan umat Islam yang ingin melaksanakan hukum Islam. Eksistensi kompilasi hukum Islam di Indonesia. Menurut Asbala Tahib, mengatakan pembaharuan hukum Islam di Indonesia agak lamban perkembangannya dibandingkan dengan negara-negara Islam di Timur Tengah dan Afrika Utara. Keterlambatan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, masih kuat anggapan bahwa taklid masih cukup untuk menjawab persoalan-persoalan kontemporer. Di samping banyak ulama merasa lebih mengikuti pendapat ulama terdahulu daripada mengikuti pendapat orang banyak, tetapi was-was untuk salah. Kedua, hukum Islam di Indonesia dalam konteks sosial politik masa kini selalu mengundang polemik, berada pada titik tengah antara paradigma agama dan paradigma negara. Bila dianggap sebagai paradigma negara, hukum Islam harus siap menghadapi masyarakat yang plural. Ketiga, persepsi sebagai masyarakat yang mengidentifikasi fikih sebagai hasil kerja intelektual agama yang sebenarnya relatif dengan syariat yang merupakan produk Allah dan bersifat absolut. Kewarisan sebagai suatu bagian hukum Islam menjadi salah satu bahasan pokok dalam kompilasi hukum Islam. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 Ayat 1 huruf B, diatur tentang penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagi masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut. Kelayakan KHI untuk dijadikan pedoman dalam penyelesaian masalah dalam masyarakat, khususnya di kalangan umat Islam, berhubungan timbal balik dengan unsur lainnya. Pertama, unsur KHI sendiri sebagai bagian dari pengangkat hukum yang unifikatif. Kedua, unsur aparatur pemerintahan dan pimpinan masyarakat yang menjadi tokoh rujukan. Ketiga, unsur kesadaran hukum masyarakat terutama KHI. Keempat, unsur kemudahan yang dapat diperoleh oleh masyarakat dalam melaksanakan KHI. Hukum Islam di Indonesia dan hukum Islam di Indonesia masa kini adalah merupakan sebuah label yang diberikan pada ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berlaku di Indonesia dan sekaligus menampilkan corak khas Indonesia keindonesiaannya. Sistem dan budaya Indonesia akan lebih terrefleksi di dalamnya sehingga hukum Islam dimaksud untuk beberapa bagian tertentu baik yang menyangkut kaidah hukumnya maupun pola pemikiran yang mendasarinya akan menunjukkan beberapa perbedaan dengan hukum Islam yang berlaku di lain tempat seperti Saudi Arabia, Mesir, Iran, Pakistan, dan lain-lainnya, sekalipun sifat dasar yang sama karena bersumberkan pada sumber yang sama yaitu Al-Quran dan Sunnah. Mungkin apa yang kita sebut dengan hukum Islam Indonesia masa kini masih belum terwujud sebagaimana yang kita harapkan bersama, atau mungkin juga belum terpolakan dengan jelas. Apa yang sekarang kita hadapi dengan diberlakukannya kompilasi hukum Islam adalah bagian dari apa yang kita perbincangkan mengenai keberlakuan hukum Islam di Indonesia. Isi KHI. Secara keseluruhan, kompilasi hukum Islam terdiri dari 229 pasal dengan distribusi yang berbeda-beda untuk masing-masing buku.
Porsi yang terbesar adalah pada buku hukum perkawinan, yakni mulai pasal 1 sampai pasal 170. Kemudian hukum kewarisan, yang dimulai dari pasal 171 sampai dengan 193. Wasiat dimulai dari pasal 194 sampai pasal 209. Dan hibah dari pasal 210 sampai pasal 214. Kemudian yang paling sedikit hukum perwakafan, yang dimulai dari pasal 215 sampai dengan pasal 227, ditambah pasal ketentuan peralihan dan ketentuan penutup yang masing-masing satu pasal. Kompilasi hukum Islam merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama fikih yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada pengadilan agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam suatu himpunan yang disebut dengan kompilasi. Kehadiran Kompilasi Hukum Islam atau KI merupakan rangkaian sejarah hukum nasional yang dapat mengungkapkan ragam makna kehidupan masyarakat Islam Indonesia. Kompilasi Hukum Islam dijadikan sebagai pedoman dalam penyelesaian perkara yang diajukan ke pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Hal itu disebabkan karena latar belakang penyusunan kompilasi hukum Islam adalah untuk mengisi kekosongan hukum substansial yang dijadikan rujukan dalam penyelesaian perkara yang diajukan ke peradilan agama. Namun demikian hakim memiliki kebebasan untuk berkreasi sepanjang hakim tidak menemukan rujukan dalam hukum tertulis. Sekian, terima kasih. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.